Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Afrisa Dewi Esa Fitri dengan NIM 2019 310335. Isu etika, sosial, dan politis utama yang muncul oleh adanya informasi mencakup 5 dimensi moral di era informasi. Yang pertama adalah hak dan kewajiban informasi. Hal ini berkaitan dengan perilaku perlindungan privasi seseorang individu dengan tidak mencampuri atau membatasi kebebasan individu tersebut dengan mencari informasi seperti data-data melalui teknologi tanpa seizin dan sepengetahuan individu bersangkutan. Yang kedua adalah kepemilikan hak dan kewajiban. Hal ini berkaitan dengan perlindungan kekayaan dan intelektual pribadi. Dengan adanya teknologi informasi, membuat perlindungan terhadap kekayaan intelektual sulit untuk dilakukan. Karena informasi yang terkomputerisasi dapat dengan mudah mengandalkan atau mendistribusikan pada jaringan yang luas. Kekayaan intelektual dilindungi meliputi rahasia dagang, hak cipta, dan hak paten. Yang ketiga adalah akuntabilitas dan pengendalian. Hal ini berkaitan dengan undang-undang privasi individu, di mana teknologi informasi baru yang membawa tantangan bagi undang-undang liabilitas dan dalam praktik sosial untuk menuntut tanggung jawab perorangan atau organisasi atas bahaya-bahaya yang terjadi dari informasi individu serta hak-hak pribadi. Yang keempat adalah kualitas sistem, berkaitan dengan standar kualitas sistem data yang harus dipenuhi untuk menghindari kesalahan dari sistem yang diterapkan untuk melindungi data dalam suatu perusahaan agar tidak menyebabkan kekacauan dan kerugian dalam bisnis. Yang kelima adalah kualitas hidup. Komputer dan teknologi informasi mungkin dapat merusak elemen-elemen yang berharga dari kebudayaan yang ada di dalam masyarakat. Meskipun di sisi lain juga dapat memberikan manfaat bagi kehidupan, seperti kasus internet yang bisa menjadi teman atau menjadi musuh bagi anak-anak. Dari segi positif, internet menawarkan begitu banyak hal kepada mereka, seperti mereka menggunakan internet untuk mengerjakan tugas atau mengirim email untuk temannya yang ada di tempat yang jauh. Nama saya Yulia Tigaluh Nur Safitri dengan NIM 2019 Di sini saya akan menjelaskan tren teknologi utama yang memunculkan isu etika. Nah, ada 4 tren teknologi utama yang bertanggung jawab atas tekanan-tekanan etika ini, yaitu yang pertama itu kecepatan komputasi berlipat 2 kali lipat setiap 18 tahun. Nah, pengaruhnya itu adalah banyak organisasi bergantung pada sistem komputer untuk operasi yang penting. Lalu yang kedua ada biaya penyimpanan dan data menurun dengan cepat. Nah, pengaruhnya itu perusahaan dapat dengan mudah memelihara secara terperinci masing-masing basis datanya. Lalu yang ketiga ada kemajuan analisis data. Nah, pengaruhnya yaitu perusahaan dapat menganalisis data berukuran besar yang diperoleh secara terpisah untuk mengembangkan profil yang terperinci atas perilaku individu. Nah, seperti itu. Lalu yang terakhir yaitu ada kemajuan jaringan dan internet. Nah, pengaruhnya itu adalah untuk menyalin data dari lokasi ke lokasi yang lain dan mendapatkan data pribadi dari lokasi yang jauh menjadi sangat mudah. Seperti itu. Nah, sebuah teknologi analisis data terbaru yang biasa disebut dengan Non-Obvious Relationship Awareness atau NORA, nah telah memberikan lebih banyak kapasitas profiling bagi sektor swasta dan pemerintah. NORA dapat mengambil informasi tentang seseorang dari berbagai sumber yang terpisah seperti aplikasi karyawan, catatan telepon, daftar pelanggan, dan daftar orang-orang yang dicari, dan juga mengaitkan hubungan untuk memperoleh koneksi tersembunyi yang tidak jelas yang mungkin dapat membantu mengidentifikasi pelaku kejahatan atau teroris.
perkembangan jaringan komunikasi digital dunia yang secara luas tersedia untuk individu dan perusahaan menimbulkan sangat banyak perhatian etika dan sosial. Adapun konsep dasar dari etika dalam masyarakat informasi. Yang pertama ada tanggung jawab, kedua ada akuntabilitas, dan yang ketiga adalah liabilitas. Baik, saya akan menjelaskan tentang etika dalam masyarakat informasi. Konsep dasar analisis etika. 5 langkah analisis etika. Yang pertama, identifikasi dan jelaskan fakta dengan jelas. Yang kedua, tentukan konflik atau dilema dan identifikasi nilai orde tinggi yang terlibat. Yang ketiga, identifikasi pemangku kepentingan. Yang keempat, identifikasi pilihan yang dapat diambil. Dan yang terakhir, nomor 5, yaitu identifikasi konsekuensi potensial dari pilihan. Selanjutnya yaitu prinsip etika. Yang pertama adalah perlakukan orang lain seperti apa yang Anda harapkan orang lain perlakukan kepada Anda. Seperti kata-kata yang hargailah orang lain terlebih dahulu jika Anda mau dihargai. Lalu yang kedua, jika sebuah tindakan tidak baik untuk dilakukan kepada semua orang, tindakan itu tidak baik untuk dilakukan oleh siapapun juga. Dan yang ketiga adalah jika sebuah tindakan tidak dapat dilakukan berulang-ulang, tindakan ini tidak tepat untuk diambil. Yang keempat, yaitu ambil tindakan yang dapat mencapai sebuah nilai lebih besar atau luhur. Yang kelima, yaitu ambil tindakan yang dapat menghasilkan potensi bahaya atau resiko yang lebih kecil atau lebih sedikit. Yang keenam, asumsikan sebenarnya semua objek nyata dan tidak nyata dimiliki oleh seseorang, kecuali jika ada pernyataan khusus yang lain. Walaupun aturan-aturan etika ini tidak bisa memberikan tuntunan yang praktis, namun tindakan-tindakan yang ada saat ini belum bisa sejalan dengan aturan-aturan ini. Perlu mendapatkan perhatian yang lebih banyak dan diwaspadai. Kemunculan non-etis yang belum jelas itu mungkin sama merugikannya dengan perilaku non-etis yang nyata bagi Anda dan perusahaan Anda. Saya di sini akan menjelaskan lagi tentang kode etik profesi. Nah, setiap kelompok orang ingin mengaku sebagai profesional. Mereka mengambil hak khusus dan kewajiban karena klaim khusus mereka untuk pengetahuan, kebijaksanaan, dan rasa hormat. Kode etik profesional yang diumumkan oleh asosiasi profesional seperti Asosiasi Medis Amerika, American Bar Association, Asosiasi Profesi Teknologi Informasi, dan asosiasi hak dan asosiasi lainnya. Nah, kelompok-kelompok profesional mengambil tanggung jawab untuk pengetahuan parsial profesi mereka dengan menentukan kualifikasi masuk dan kompetensi. Kode etik sendiri adalah janji-janji oleh profesi untuk menghindari merugikan orang lain, lalu menghormati hak milik termasuk kekayaan intelektual dan menghormati privasi antara general moral imperatif dari ACM, kode etik dan perilaku profesional. Lalu saya juga akan menjelaskan tentang dilema etika. Nah, dilema etika ini kan kita ketahui sistem informasi telah menciptakan dilema etika baru di mana satu set kepentingan diadu dengan kepentingan yang lain. Nah, sebagai contohnya yaitu ada banyak dari telepon besar perusahaan di Amerika Serikat itu menggunakan teknologi informasi untuk mengurangi ukuran tenaga kerja mereka. Nah, perangkat lunak pengenalan suara mengurangi kebutuhan operator manusia dengan memungkinkan komputer untuk mengenali respon pelanggan untuk serangkaian pertanyaan komputerisasi. Nah, seperti itu. Jadi itu kinerja manusia itu seiring berjalannya waktu akan digantikan dengan kinerja oleh para komputerisasi. Nah,
Seperti itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Nah, sekarang masuk dimensi moral sistem informasi. Dimensi moral sistem informasi ada 3, yaitu hak informasi, privasi kebebasan, dan di era internet. Kedua, hak kepemilikan, akuntabilitas, kewajiban, dan kontrol kekayaan intelektual, dan kualitas sistem. Privasi adalah klaim individu untuk dibiarkan sendiri bebas dari pengawasan atau gangguan dari individu atau organisasi lain, termasuk negara. Teknologi informasi dan sistem mengancam klaim individu terhadap privasi dan membuat sebuah privasi murah, menguntungkan, dan efektif. Kedua, hak kepemilikan, akuntabilitas, kewajiban, dan kontrol intelektual. Kekayaan intelektual dianggap sebagai properti tak berwujud yang diciptakan oleh individu atau perusahaan. Teknologi informasi telah membuat sulit untuk melindungi kekayaan intelektual karena informasi komputerisasi dapat dengan mudah disalin atau didistribusikan di jaringan. Kekayaan intelektual tunduk pada perlindungan di bawah 3 tradisi hukum. Yang pertama, rahasia dagang, kedua, hak cipta, dan ketiga, hukum paten. Kualitas sistem. Nah, sekarang kita masuk ke kualitas sistem. Kualitas sistem sendiri ada 2, yaitu kualitas data dan kesalahan sistem. Yang kedua adalah ekuitas, akses, dan batas. Kualitas data dan kesalahan sistem. 3 sumber utama kinerja sistem yang buruk adalah: 1. Kesalahan perangkat lunak. Kedua, kegagalan perangkat keras atau fasilitas yang disebabkan oleh penyebab alami atau lainnya. Dan ketiga, kualitas data masukan yang buruk. Nah, di sini 3 sumber utama kinerja sistem yang buruk kemungkinan dapat berasal dari kesalahan perangkat lunak, yaitu error dari softwarenya sendiri, atau rusaknya perangkat keras dalam mengoperasikan sistem tersebut, atau karena kualitas data yang dimasukkan itu buruk atau tidak memadai sehingga tidak terbaca oleh sistem. Yang kedua adalah ekuitas, akses, dan batas. Biaya sosial negatif untuk memperkenalkan teknologi dan sistem informasi mulai meningkat seiring dengan kekuatan teknologi. Banyak konsekuensi sosial negatif ini bukan pelanggaran hak individu atau kejahatan properti. Dengan demikian, konsekuensi negatif ini bisa sangat merugikan individu, masyarakat, dan institusi politik. Komputer dan teknologi informasi berpotensi dapat menghancurkan elemen berharga dari budaya dan masyarakat kita, bahkan saat mereka memberi kita keuntungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nikmatul Afifah dengan NIM 2019-310445. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kejahatan dan penyalahgunaan komputer. Kejahatan komputer, tindakan ilegal melalui penggunaan komputer atau terhadap sistem komputer. Komputer dapat menjadi objek atau alat kejahatan. Penyalahgunaan komputer, tindakan tidak etis, tidak ilegal. Spam biaya tinggi untuk bisnis dalam menangani spam. Pekerjaan rekayasa ulang mengakibatkan hilangnya pekerjaan. Baik, perkenalkan, nama saya Eko Bagus Wijayanto dengan nomor induk mahasiswa 2019-310-324. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari rekan saya. Langsung saja, kesetaraan dan akses kesenjangan digital. Kelompok etnis dan pendapatan tertentu di Amerika Serikat itu cenderung tidak memiliki komputer atau akses internet. Resiko kesehatan yaitu yang pertama, cedera stres berulang. Sumber terbesar adalah keyboard komputer. Yang kedua, sindrom terowongan kapal atau CTS. Yang ketiga, sindrom penglihatan komputer atau CVS. Mata lelah dan sakit kepala terkait penggunaan layar. Yang keempat yaitu technostres.
menyebabkan kejengkelan, ketidaksabaran, dan kelelahan. Terima kasih.